Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi wa bisyafa'ati rasulillah wa bikaramati awliyillah wa barakatil ulama'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhillah wa bisyafa'ati rasulillah wa bikaramati awliyillah wa barakatil ulama'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala kalimatillah al-qaim bi huquqillah adada ma fi ilmillah fi dawami mulkillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Rawiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahana ayadalla khamsatun minan nasi khasira khamsatun ay ahlaka khamsati umurin. Barang siapa, kata Nabi Muhammad SAW, yang menghina atau meremehkan 5 hal dari sekalian banyak manusia, maka dia akan rugi 5 hal. Jadi siapapun, di sini aja. Siapapun yang menghina atau meremehkan 5 hal, maka dia akan rugi 5 hal. Pertama, apa-apa saja yang akan mendapatkan kerugian. Nanti setelah kita memanjatkan segenap puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam terlimpah tercurah kepada baginda Habibullah Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zayyinu majalisakum bisolati alayya. Paman sholla alayya bi majlisikum nurun fi yaumil qiyamah. Al-hadis. Barang siapa yang bacakan sholawat, hiasilah majelismu dengan pembacaan sholawat, maka setiap sholawat yang kau bacakan akan menjadi cahaya di alam kubur, akan menjadi cahaya di hari kiamat. Nurun fi yaumil qiyamati fil akhirati. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min amin wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, setelah kita mengungkapkan, mensenandungkan salawat ala Nabi kepada yang baru datang, selamat kepada Rian. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali membahas kitab Nashwaihul Ibad, kitab di mana di dalamnya berbagai macam nasihat-nasihat untuk hamba-hamba listi'dadi yaumil mi'ad, untuk persiapan bekal hari kembali, hari pulang. Kapan kita pulang? Nanti kita akan mudik besar. Sekarang mudik-mudik kecil itu butuh bekal, apalagi mudik besar. Seorang yang mudik ke kampung halaman akan sangat khawatir bila tidak bawa apapun. Apalagi selama di kota puluhan tahun itu tidak bawa apa-apa. Nyamos, zong bro. Tapi kalau sudah bawa, wow, dengan rela tuh, karung, tas, dus, dibawa, di jalan. Ini kalau masih manual, masih pakai umum. Kalau sudah bawa mobil sendiri pun penuh. Itu dibawa untuk apa? Sekedar menunjukkan bahwa dia sukses. Seperti itulah perjalanan kecil kita. Dan kita akan kembali mudik besar. Dan mudik besar ini perlu bekal. Bekalnya di sini. Banyak sekali persiapan yang harus dipersiapkan oleh orang-orang yang bertakwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian untuk perjalanan pulangmu. Ingatlah sebaik baginya bekal adalah
takwa. Kalau kita butuh bekal ke Surabaya, ya minimal harus punya bangsa 2 juta. Kalau bekal ke pasar Bogor malah gocap gue beres. Bisa nyoto, bisa segala macam ya. Coba ongkosnya semakin jauh perjalanan, semakin banyak persiapan yang harus kita bawa. Apalagi mudik besar nanti, mudik yang tidak akan pernah kembali. Mudik udah tidak balik-balik lagi. Mudik kembali ke kampung halaman Allah Subhanahu. Maka butuh nasihat. Nah, inilah kitabnya yang mengemas nasihat-nasihat untuk hamba-hamba persiapan bekal kepada hari pulang, yaitu kitab Nasoihul Ibad. Dalam bab ini, bab khumasi namanya, bab khumasi itu bab 5. Jadi uniknya kitab ini itu kalau sedang membahas tiga gitu. 3 kelompok manusia, 3 amalan yang disukai Rasulullah, 3 amalan yang dibenci. 3 gitu. Ada 4 gitu. Ada ini 5. Nah, udah masuk ke 5. Di sini dijelaskan tadi man ahana, barang siapa yang menghina, meremehkan, mengecilkan urusan yang 5. Minan nasi, dari sekelompok manusia, khasira khamsatun, maka dia akan rugi 5 hal. Menghina 5, rugi 5. 1. Barang siapa man istakhaffa bil ulama'i, barang siapa yang meremehkan, menghina atau tidak dekat atau jauh minal ulama'i bil ulama'i, dari ulama, bi antara kata zimahum, yakni meninggalkan pengagungan atau meninggalkan takzim kepada mereka, tidak hormat, tidak anggap penting keberadaan ilmu mereka, tidak hirau akan keberadaan ilmu-ilmu mereka karena disebabkan satu dan lain hal mungkin. Padahal kategori ilmu ya tetap ilmu. Kalau ulama itu mungkin ada salah karena bukan nabi. Lalu orang ini meninggalkan penghormatan dan pengagungan kepada ulama, sehingga mudah meninggalkan dan menyepelekan apa saja yang disampaikan para ulama. Apa akibatnya kalau dia sudah menghinakan ulama? Khosiruddina, maka dia akan rugi urusan agama. Rugi urusan agama. Kenapa? Fa innahum ma'dana syariah, karena sesungguhnya mereka adalah ma'dan. Apa ma'dan? Tambang. Apa tambang itu? Lumbung. Apa lumbung? Brankas. Apa brankas itu? Gudang. Apa gudang itu? Tempat. Tempat, gudang, lumbung, atau bangkirnya syariat agama Allah. Bahkan mungkin kita tidak akan menerima ilmu dari siapa kalau kita tidak hormat kepada ulama. Maka menghilangkan penghormatan kepada ulama, menghina kepada ulama, otomatis rugi kita dalam urusan agama. Salat tidak dapat bimbingan, ibadah tidak dapat bimbingan, semuanya kita tidak dapat bimbing. Kenapa? Mereka itu adalah ma'danus syariat. Mereka adalah lumbung-lumbungnya, mereka adalah tambang-tambangnya daripada ilmu agama Allah. Yang pertama, jauhi sikap meremehkan para ulama. Yang kedua, wa man istakhaffa bil umara'i, barang siapa yang menghina, mengenteng-enteng, meremehkan urusan pemerintah. Umara itu ail muluki, yakni raja. Raja di kita mah dari mulai tingkat RT sampai presiden. RT itu raja untuk tingkat ya ketetanggaan. RW itu raja untuk tingkat kewargaan. Lurah itu raja untuk tingkat sekelurahan. Camat itu raja untuk tingkat raja di sini, raja kecil sampai raja besar. Barang siapa yang menghina urusan umara, meremehkanlah, anti atau terlalu depan atau frontal atau apa saja, menghina, apalagi sampai memfitnah, menuding, mengatakan hal-hal yang buruk. Apa kata Rasulullah? Khasirad dunya, maka rugilah urusan dunia mereka. Li'annahum, sesungguhnya mereka para ulama ini,
alladzina, yaitu mereka yartabuna, yang menyusun umur dunia, segala urusan dunia kalian, dari mulai makan sampai minum, sampai tidak ada satupun yang di luar dari meja perundingan mereka. Mulai makan, belanja, apa, pajak, semua itu kan dirundingkan oleh mereka, oleh pemerintah, wakil-wakil kita di dewan, apa segala macam. Wa zamamuha biaidihim, adapun zamam ketentuan dan kepastian keselamatan urusan dunia ini adalah biaidihim, dengan tangan-tangan mereka, dengan kekuasaan-kekuasaan mereka. Maka apabila kita meremehkan, mengecilkan atau menghinakan urusan pemerintah, rugilah urusan dunia kita. Ya kemana ini mentok. Reku mahage pasti bakal rugi, bakal ciloko. Wa man tahafa bil jirani, dan barang siapa yang mengentengkan, meremehkan, menghinakan kepada tetangga, ayal muzawirina, yakni kepada orang-orang sekitarnya, fil masakini, karena mungkin di dalam kemiskinan, min jami'i jihati, baik miskin karena miskin ilmu, miskin harta, miskin papa, miskin semuanya. Kita meremehkan tetangga karena tidak punya, kita remehkan tetangga karena bodoh, kita remehkan tetangga karena terbelakang mungkin dalam mental, pikiran dan sebagainya. Bukannya kita menghormati dan memuliakan serta mendekatinya. Maka kata Rasulullah, khasiral manafi'a, dia akan rugi secara pemanfaatannya. Ilmu yang dia punya tidak akan manfaat. Kenapa? Dia sudah disifati oleh meremehkan orang lain. Harta yang dia punya tidak akan manfaat. Kenapa? Dia sudah menghinakan dan tidak menganggap mulia, tidak menganggap layak untuk orang lain. Menghina kepada tetangga, maka hilanglah pemanfaatan. Kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaat untuk manusia. Tapi manfaat itu akan hilang manakala kita jelek dengan tetangga. Maka jangan jelek tetangga, baik kita dekati. Tetangga buruk kita doakan, kita sapa, kita dahului mereka dengan hak-haknya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, ayal khairati, yakni kebaikan, alati yatawassalu, yang akan menyambung itu kebaikan, biha, karena jiron, ilal matlubi, kepada yang kita cari, kepada yang kita supri, kepada yang kita inginkan. Ya goreng dengan tetangga mah hese ngomong-ngomongkeun keran-keran acan. Orang yang jelek dengan tetangga hese ngomongkeun kenteng-kenteng acan, hese ngomongkeun panto. Kalau itu pasti dia butuh orang lain dan hitungannya beda. Pasti ada value-nya. Apa value? Fulus. Fulus. Tiud. Pasti ada tiudnya. Kalau tetangga kan bisa nyobain kopi, yuk kerjasama, kerja bakti, ayo buru-buru kopi. Udah kalas, kerja pulang. Tuh kalau orang lain kan dipanggil, wah biaya manggilnya, ongkosnya, pulsanya, dia datang, suguhin, pulang pan mesti dikasih ongkos. Itu, maka seorang yang jelek dan buruk dengan tetangga, maka dia akan rugi urusan dunia. Mana manfaatnya? Dia pemanfaatan ilmu, pemanfaatan harta, kekayaan, rumah dan semuanya hilang manfaatnya. Kalau dia jelek dengan tetangga, maka tetangga itu, bila ada tetangga yang mungkin kurang baik, kurang bagus, budi pekerti dan sebagainya, itu karena kita baiknya doakan. Bila ada mereka yang kurang baik, kurang memahami kita, kurang tidak mau tahu, tidak mau acuh, ya mungkin itu salah kita karena kita kurang mendoakan mereka. Maka tugas, fungsi kayak Rasulullah, doakan mereka. Jangan cuma jelek sampai mengelempari batu. Apa yang dijawab Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Masya Allah. Ya Rabbana, ya Tuhanku, ya Allah, berikanlah hidayah bagi mereka. Tunjuki hati mereka dengan kebaikan. Mungkin mereka berbuat demikian karena mereka tidak tahu mutiara dan tugas rahasia yang kubawa untuk penyelamatan mereka. Mereka tahunya mungkin aku mengganggu, mereka mungkin tahunya aku adalah menghardik, menyakiti, mungkin tidak nyaman untuk mereka.
berikanlah mereka begitu. Lain di musuhan di perangan ya. Rugi urusan dunia. Rugi urusan manfaat kita. Ruwiya diriwayatkan annahu sesungguhnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Wallazi demidat nafsi yang diriku biadihi berada di dalam genggaman kekuasaannya. La yu'minu tidak beriman. Sapa abdun seorang hamba Allah. Hatta yuhibbu li jarihi sehingga mencintai tetangganya ma yuhibbul nafsihi sebagaimana dia mencintai dirinya." Coba. Kita kadang-kadang kalau lihat tetangga yang kismin, yang bokeh, yang ya tapran-tapran kumaha gitu tuh boga duit. Paling tuh bere kadaharan tuh urang geus teu didahar ieu. Mau didahar urang mah kadahar bikeun tuh di ditu. Nauzubillahi min. Kalau kita merasa itu makanan tidak layak, maka makanan itu tidak akan layak untuk tetangga. Itu yang bagus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau bersumpah atas nama Allah, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Demi Allah yang aku berada di dalam kekuasaannya, tidak beriman seorang hamba sehingga menjadikan tetangganya dia mencintai tetangganya bagaikan dia mencintai dirinya. Dia hargai tetangganya bagaikan dia menghargai dirinya. Dia layakkan makanan untuk tetangganya seperti dia melayakkan makanan untuk dirinya. Masya Allah. Ini tidak ada diskriminasi. Apa namanya? Mengerti bahasa-bahasa gitu. Mana saya pada tuh beda ya mau bahasa kartel. Aduh, ya. Lalu kemudian rawahu Muslim bersabda meriwayatkan kepada hadis ini Imam Muslim. Wa riwaya anhu sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan sesungguhnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi dat. Loh, kok balik lagi? Bukan. Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu mencintai ar-rajula kepada satu manusia. Di sini rajul bukan berarti laki-laki ya, ini jam'il kul namanya. Allah mencintai manusia karena selalu yang namanya itu dinisbatkan kepada laki-laki. Nabi laki-laki, malaikat bukan laki-laki bukan perempuan. Seluruh makhluk pasti dinisbatkan kepada laki-laki. Allah itu domirnya laki-laki, lahu kepada Allah. La ilaha illallah lahul mulku walahul lahu itu domir muzakkar ghaib. Tak gitu ungu teh lah. Domir muzakkar ghaib. Hu kalau ha domir muannas ghaibah. Allahumma ighfir lahu munalaki ya. Warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau cewek, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Kan beda. Ulah salah. Sakitu lalaki nu geuring, hoyong syafaqillah. Itu sadengan-dengan ada tuh. Syafa semoga menyembuhkan ki kepadamu hai perempuan. Allah. Padahal nu geuring teh langa. Ada ge kadang ku caksak Arab guys di sini. Sekarang caksak di Arab ya, gitu guys. salah lo gitu. Tidak semudah itu Ferguson. Jadi gini. Syafaqi itu adalah dhamir mu'anasah mukhatabah. Ki kamu sendiri perempuan. Ka kamu sendiri laki-laki. Jadi kalau yang sakit laki-laki syafaqallah. Angga minta doa sama minta doa bapak kurang sehat. Tongki deui dan geus domir ghaib syafahullah. Minta doa untuk Umi kurang sehat. Syafahullah. Itu yang mereka Araban, Arab jeung bener dong. Arab-Araban tapi ngacapruk. Oi ngomong juga. Ma'assalamah. Ila liqa. Banget pan. Irung lain. Irung lu
Irung udah om jai candi monet. Maksudnya kayak kalau mau Arab pahami dulu. Kalau enggak mending ngomong Sunda we. Sing enggak ada aman. Saya mau berangkat wilujeng non hesena. Rumu wassalamah. Ila liqa. Udah. Lagat gaya di Arab bari ngacap. Ngacabruk mending kana Sunda tapi ben doa mah apa iya. Oh, benar itu, yang benar. Jadi hu itu selalu domir kepada laki-laki. Karena semua makhluk itu kebanyakan diwakili oleh laki-laki. Kata Rasulullah SAW, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu, mencintai ar-rajulu, kepada seorang manusia, lahu, yang baginya, si laki-laki ini jarun boga tetangga suin tapi goreng ahlakna, tetangga itu goreng pokoknya gitu we ngan ngareheng mun gadeng dikuprak-kuprak gitu pokok keur podcast keur ngambil rekaman ayo digas pokok keur ngaji ayo di onok-onok terus ngareheng. Apa yang dilakukan oleh seseorang yang dicintai Allah? Yu'dhihi, yang menyakitinya. Ai bahasa Arab teh adza teh milaraan cek Sunda mah. Milaraan itu membuat sesuatu yang tidak enak hati gitu. Rek perbuatan atau perkataan. Punten misalkan ngakolot. Oh, si mama katro, tah milaraan tah. Kalau dengan ucapan itu indung sakit. Bapak mah kampungan sih. Tegaul nya teh. Bapak mah gaptek. Wah, tinggalin atuh geus eueuh nanaonan deh. Jauh jeung neng mah. Jauh jeung aden mah. Aden naon lah. Kalau dengan perkataan itu menyakiti, itu adza namanya. Ucapan atau sikap. Ngomong mah halus, mohon tapi ngomong halus. Punten tapi bari gitu. Bagus ucapan tapi menyakiti secara perbuatan eta adza. Ini kita punya tetangga tapi adza yu'dhihi, yang membuat sakit. Fayasbiru, kemudian si laki-laki tadi ini sabar ala adzahu, terhadap gegerihna naon atunya milaraanna, terhadap pilarana, terhadap sikap buruknya gitu adalah. Wa yahtasibuhu, dan dia mengambil sesuatu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan hatta yakfiyahu, sehingga Allah akan memberikan kecukupan padanya, hatinya, pikirannya, telinganya, Allah akan berikan semuanya. Bihayatin, dari mulai dia hidup, au mautin, sampai dia mati. Sebetulnya kalau kita punya tetangga atau punya sahabat yang rada-rada selek, rada-rada kurang oli atau kurang sacanting, kurang secetet, eta teh alus peluang kita mendapatkan kemuliaan, kecukupan dari Allah Subhanahu. Syaratnya sabar. Ayo orang mau gahar. Babaturan alus juga dikit gitu. Kita punya teman, kita punya tetangga, buruk berlakunya, sok nyentuh, sabar. Yang tadi, ya mereka begitu karena saya nggak doa. Jadi yang kembali kepada kita perasaan adalah malah kita yang disalahkan. Ya Allah, mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka di sekitarku mungkin maksiat karena aku tidak banyak mengusahakan kepada mereka. Mungkin aku tidak terjun kepada mereka. Mungkin aku tidak memberikan sesuatu yang mereka butuhkan. Jadi kembali kepada dirinya. Sabar kepada keburukan tetangga, maka Allah akan memberikan kecukupan baik urusan hidupnya maupun urusan matinya. Nah, ini saking luhurnya, saking besarnya keunggulan tentang pemuliaan dan penghormatan kepada tetangga. Dah yang ketiga. Wa man istahaffa bil aqriba, barang siapa yang meremehkan haknya dengan saudaranya, kerabat, kakak, adik misan, pokoknya mah kerabat we, ponakan. Wah, lu mah awas lah. Lu mah enggak lu mah dasar anak saudara paling jelek, anak yang tidak paling berbakti, pada hati ka adik eta teh. Lu mah dasar hidupnya cuma ngerugiin aja ke gua.
mamah tuh sampai nangis sama lu mau. Beak tak omongan gitu. Jelek kita dengan perkataan kepada saudara kita. Apa kata Rasulullah SAW? Minal arhami, yaitu rahmat. Ya, rahmat itu ya rahim, apa saudara dari rahim. Dulur, lanjut adanya tadi. Khosirul mawaddah, maka akan rugi kecintaan. Hilang cinta, hilang simpati dari saudara. Nyeri hati ku si ama aya ngomong sok nyetit. Pajah teh urang teh cenah pangarugikeunana. Pajah teh urang teh sok putus kan hati teh. Nepi ka mana? Oke, mungkin salah bisa dipohakeun, enggak usah dipohakeun. Ai minta maaf bisa dimaafkan, tapi kan nyeri hati mah hese. Kata Rasulullah, barang siapa yang menghina kepada urusan keluarga, baik menghina urusan kepunyaan, urusan apa-apa, maka dia akan rugi urusan cinta dan kasih sayang. Nah. Terus wa man istahapa bi ahlihi, barang siapa yang meremehkan ke ahlinya. Sering terjadi ini kalau suami istri, suami begitu berangkat ngelecehin, ngejelekin istrinya. Gua mah kesel sama bini. Kenapa? Saban hari cuman direbusin kangkung mulu. Eta dahar aing mus-mus jeung japuh. Aya dahar terek init gawe, paling alus jeung gendok apa? Goreng telur. Benar-benar bisulan dia barang. Aduh. Kuna mah ambil buru-buru. Awas. Entep ka mana? Mudah-mudahan keluar. Tutupan langsung ordengna. Ces, dah. Kalau ada khusus cunguk pemirsa. Ampura ya gara-gara cecunguk, pentingannya cecunguk yang ngaji. Tos. Seorang suami menjelekan istrinya. Seorang istri meremehkan suaminya. Saling meremehkan, tidak menghargai lagi hak-hak. Maka yang hilang apa kata Rasulullah? Maka dia akan rugi urusan ma'isyah. Urusan jalan penghidupan. Kamana meniki usaha teh merentok. Asa teu ngeunah we. Matak ada perkataan orang tua, kalau kamu mau untung terus, hargai dong pendapat dari orang sebelah. Istri menghargai kepada pendapat suami, pendapatannya. Sabar hawae ge. Alhamdulillah. Suami mengambil. Nanti kalau sudah saling menghinakan, maka hilanglah rezeki yang sebelum. Mana tuh duit teh? Tatahan we cek pamajikanna. Aing pan geus mere, urang kumaha tuh. Cana naon eta teh? Duit can beak pas saya mah geus yang ada, uang yang ada, misalkan masak nih masak. Suami marah. Maneh mah awas bapak maneh kalapuan teh bedegong. Eta pamajikan geus dahar geus masak, rek dahar, ngadadak teu ngeunah. Hilang selera. Salaki geus dahar yo, balik ke kantor geus ngadek. Pas rek dahar. Tah dahar sok. Tah ieu teh nganyuk nyaho teu. Nah nganyuk. Da maneh mah tuh data kamari duit nu tadieu nya, ieu duit nu tadieu. Dipake mayar arisan ieu nya kreditan. Kabeh eta ngadadak leungit selera. Menghilangkan, menghinakan kepada urusan ahli, baik suami maupun kepada istri, maka hilanglah kenikmatan ma'isyah, kenikmatan hidup. Ma'isyah itu kenikmatan hidup. Caranya untuk mendapat ma'isyah itu kenikmatan hidup, yaitu salah satu usaha, kerja, dagang. Kamu apa sih dagang? Kalau cuma untuk makan kan Allah sudah nyiapin. Kenapa kamu harus dagang? Karena supaya ma'isyah. Untuk apa? Menikmati hidup, derajat. Dalam kitab Durratun Nasihin, Allah sudah menjamin setiap yang dicipta, dilahirkan, pasti Allah berikan semuanya. Pasti Allah berikan dengan jaminannya. Kenapa kita harus usaha kalau sudah ada jaminan? Kan supaya tadi, ma'isyah, supaya terdapat kenikmatan hidup. Lihat, Allah bagikan rata semuanya. Yang jadi pegawai negeri, ada bahagianya, ada sedihnya. Nggak ada yang mulus semuanya. Oh, kok saya di sini ngerasa paling sakit ya.
Gak enak banget kerjaan teh, paling capek. Wow. Kalau mau menikmati hidup, kalau mau menikmati yang Allah berikan, pandanglah itu sebuah kelebihan. Saya pernah mendengar sebuah status nih. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kalau tidak salah. Beliau berkata, apa yang kamu keluhkan hari ini adalah yang orang lain inginkan. Kamu ngeluh nih, capek kerja. Ribuan orang yang mau kerja. Padahal kamu ngeluh, capek ya Allah ya Rabbi. Duit sabaraha. Balik ke imah, kadang-kadang mah tinggal goceng. Nah, mana atuh ke urang mah? Padahal teh hayang udud, hayang pulsa, hayang main Mobile Legend. Hayang kita mana atuh tepuguh ya beuna. Subha, ada ribuan orang yang menjerit, enak ya jadi si Anu. Si Anu yang tadi ngeluh, ada yang banyak orang berdoa kepada Allah ingin jadikan seperti si Anu. Subha, kuncinya di mana? Disabar, hargai. Suami menghargai istri, istri menghargai suami. Dan lain menang hayang, menang sakitu. Kasih pengertian. Itu dalam masalah ma'isyah rezeki. Dalam masalah ilmu, saling bimbing, saling ajar. Ingatkan, imam. Sok, ning makmum, ayo, Allahu Akbar. Nu qomat pamajikanna, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nu azazah tadi budak nak ngalung, Allah. Apa-apa. Seperti itu kan caranya, persuasif. Dakwah dan berakhlak persuasif. Itu yang baik. Kalau sudah suami menghina atau meremehkan urusan dan kecapean istrinya, naon si gawe teh sok maneh? Ngobrol pagawean teh. Padahal pemajikan teh geus nyusuh. Masak, sasapu, moe. Naon teh? Wah. Dikitukan rugi teh. Da maneh nu gawe mah padahal lalaki balik gawe. Senang maneh mun urang jadi maneh mah ngeunah tinggal ini dia ke kantor. Celok we. Cup. Kota. Naon gawe maneh? Kalau sudah saling meremehkan demikian, insyaallah tidak ada lagi penghargaan dan kasih sayang, kehormatan dalam rumah tangga. Kenapa? Sudah saling menghilangkan kehormatan, sudah saling meremehkan keadaan. Makanya kata Rasulullah, wa man istahoppa li ahlihi, barang siapa yang menghinakan kepada keluarganya, suami atau istrinya, khasira tibal ma'isyah, maka dia akan rugi urusan kebaikan dalam kehidupan. Duit sakitu lobana ge maka nikmati dipaido sanu ngeunah. Nyaho teh eta duit. Aing nyaho. Eta teh lobana ge 7.000. Subhan, apa enak gituin? Sakitnya tuh di mana? Di mana? Di sini. Nggak enak. Tapi kalau semuanya saling menghargai, makanya etika dan tata cara menghargai, menghormati, sikap dalam rumah tangga. Coba lihat, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi, nggak usah lah jauh-jauh guru saya. Kalau sekali-kali kan emang itu sehari-hari kerjaannya gitu ngajar. Terus makanya kalau saya lihat kumpul, bibi kelihatannya sangat santun, mang. Tong ngawas wae atuh di kamari ngan gerak tuang. Tutos asak, mang masakeun abdi. Saur mang teh saur pun guru teh. Iya. Heula atuh, kayak ieu hanca. Yang itu tidak merasa diapain, itu merasa dihormati, tetap dalam haknya. Dua-duanya saling menghargai dalam jam. Tidak ada membahas apa-apa. Tidak pernah saling ungkit, saling melihat kekurangannya. Karena kalau sudah melihat kekurangan, meremehkan kepada hak suami atau istri, maka rugilah urusan kebaikan, urusan duniawi. Ailadatul maksibi, yakni kenikmatan sesuatu hasil usaha itu tidak ada. Capek gawe teh lamun dipaido mangeunah teh. Paisa gawe, pot gawe balik jam 11. Hanya ka mana heula? Can kena naon? Kudu naon pandi heula taki na teh. Kieu contoh mah. Ngopi heula mangga ngeueut. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga.
kopi ya masa haus manya kopi biarkan mah dan sini mangga deuleun ngobrol tuang kan dangge gaya waktu setelah beres baru tinggal sudah kenyang sudah masuklah kepada termen dan tidak maksud untuk membuat beban ya tukar rasa tadi ternyata yang ini di ruang pintu mana dengan bahasa tutur kata yang baik kita diberikan oleh Allah akal yang sempurna untuk apa memilah bahasa nagih sebetulnya nanya tapi bagaimana caranya supaya tidak bisa menimbulkan ketersinggungan percuma aing gawe capek tadi sangat 200.000 ieu ditinggalkeun hutang 350 kenapa cuma 150.000 jadi beban cara penyampaian cara mafahimul masalahnya, cara memberikan pemahaman masalah kepada orang lain. Maka kemampuan untuk mengolah pikir, kelak di mana cara, di mana waktu, di mana tempat yang bisa kita sampaikan sesuatu yang sebetulnya kalau ini disampaikan dengan baik, suami akan aku ini suamimu. Kalau kamu tidak ngobrol kepada saya, siapa lagi teman ngobrol kamu? Cuman beban segitu mah kecil, kudu bisa kayak gitu. Kecil mah segitu. Kenapa? Hatinya senang. Kalau sudah senang urusannya duit mah. Kenapa urusan duit nguletik jadi gede? Kenapa? Perasaannya sudah terpukul duluan. Mangga. Keur tawar menawar, urang jeung tukang warung, teu pira duit 1.000 bisa kok nepikeun ka pasea. Atuh nawar mah. Bisa nepikeun ka ponyong setengah jam debat cuman karena rasa. Terus kalau sudah rodin antara minkum tong boroning 5 juta, 10 juta. Jen mobil kurasa karunya rasa itu. Fek. Berada belum setik banget. Subhan. Mobil atau mana mobilan. Ada tapi ya seperti itu. Jadi kita itu disampaikan waqulu qawlan sadida. Cara kita menyampaikan sesuatu, katakanlah sesuatu oleh kalian qaulan dengan ucapan sadidan. Yang baik, yang enak, yang nyaman. Orang itu mendengar itu nyaman. Ngaji mengadengnya nyaman. Oh, Islam itu mantip ya. Islam itu Masya Allah solutif ya. Islam itu banyak cara, banyak jalan, banyak kebahagiaan. Sampai akhirnya senang. Di sini senang. Di sini di dunia maksudnya. Di sana senang, di akhirat senang. Kenapa? Karena aku beragama Islam. Buru gitu. Di sini senang, di sana senang. Karena aku sudah beriman. Begitu. Bukannya tambah Islam. Bukannya tambah Islam, malah tambah iman, tambah beban. Musya, mukanya mana yang mapan? Nyaho dah sia. Neraka. Orang sudah berilmu. Ada nih. Kadang-kadang ingat kepada pepatah Gus Baha. Dulu itu Rasul mengatakan man kana akhir kalamihi qaula la ilaha illallah dakhala jannah wa in syaraka wa in zana. Ini buat kalian motivasi ya. Barang siapa yang akhir hayatnya diakhiri dengan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Walaupun dia pezina. Walaupun dia penyolong. Tiba-tiba ada kelompok manusia yang menyebutkan barang siapa yang melakukan amal-amal yang buruk yang tidak dicontohkan Nabi, bid'ah, dolalah, seperti tahlil, seperti di atas kuburan la ilaha illallah, maka bid'ah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kajama Islam teh kabeh kana komo nu teu akur jeung paham namu. Ningali tahlil finnar. Ningali muludan finnar, ningali anu rajaban subhan. Jangan seperti itu menyampaikannya. Silakan punya pendapat, silakan punya rujukan, silakan punya referensi, tapi bisa disampaikan dengan kalimat waqulu qawlan sadida. Karena aslinya sebetulnya hati kita itu enggak seperti hati orang-orang Arab, enggak seperti hati orang-orang jahiliyah. Urang mah lentur sebenarnya. Matak sahur saya Habib Alwi Al-Haddad, pengarang kitab Mu'awanah, berkata beliau, nih, kalau kalian mau ngajak ngaji, tong wakan nyeritakeun masalah
surga neraka, caritakeun kabutuhanana. Si putra, ka mana teh daek wae ngaji? Kawas mah ieu nganggur, teu boga udud acan. Tong ka ngomong ngaji. Ajak udud we. Geus ngomong udud, geus ngeunaheun karek. Sa urang ududna di madrasah yuk. Eta cara dakwah nu bener mah. Nu diajarkeun ku Habib Alwi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Eta teh ngarang kita muawanah. Ku khususnya sing alus. Lain. Lapar lain sandal. Makan heula. Lain kayak makan, ngerokok, ngeunah digana mun di majelisnya. Kitu lain. Tuh mikir sia mah. Kur kasep teh. Coba kasep sungit deh. Geus makasep. Sungit daek pan ngaji. Biasa bahasa pulau. Daek pan ngaji. Getol salat. Begitu-gitu insya lain deket, lain hayang bekidah. La yahsinu illa bu'da. Mau hasil kejual makin jaya. Maka marok dia. Pakai deh sistem para ulama dakwah marok diul ubudiyah. Ada kitabnya namanya Bidayatul Hidayah. Bere resep ibadah teh. Aduh, urang mah karek bisa salat 2 rakaat 2 waktu, 2 waktu we heula. Hayang teh karek bisa tilu. Karek bisa sawaktu hayo daripada henteu. Beri kemudahan, karena itu adalah tugas yang sudah paham. Kalau sudah begitu, dijaring, diarahkan. Temungkeun kenikmatan akhirat. Tanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah dengan mencintai itu. Aku tak puasa, Allah Maha bisa dunia sementara, akhirat selamanya. Gitu bolak-balik. Aku tak kuasa, Allah Maha bisa dunia sementara, akhirat bolak-balik pasti ketemu nanti. Oh ini ya gitu. Cara-cara pelan-pelan. Nah seperti itu ya. Jadi 5 hal yang kita remehkan akan melahirkan kerugian 5 hal. Bila kita menghina 5 hal, maka kita akan rugi 5 hal. Menghina ulama, rugi urusan agama. Menghina umaro, pemerintah, rugi urusan menghina tetangga, rugi urusan manfaat. Menghina keluarga, adik, kakak dan sebagainya, rugi urusan cinta dan kasih sayang. Menghina keluarga dekat, ahli, istri atau suami, itu akan rugi urusan pemanfaatan harta. Nikmat hidup tidak akan ada. Hargai. Kalau namanya jodoh, ya walaupun saling hargai, tetap aja pendek mah pendek. Tak kurang kan, kita juga melihat contoh sosok ulama, orang-orang tua kita yang mungkin memang harus sepertinya. Nah, jodoh itu mah. Tapi minimal akhlak tetap dipakai. Ya, tetap jangan sampai meremehkan lah urusan masing-masing. Kalau udah bisa ya bisa, udah selesai. Jangan usah saling menegangkan keburukan masing-masing. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Lagam ujang gusami Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli
sallim ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji azbat yaji ratal Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tunuhun sami-sami cing aya manfaatnya sadayana. Insyaallah mudah-mudahan orang dina keberkahan sagalana sadayana salamina wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kedap. Kedap dulu.